never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sobat Ngarit Nusantara, tetap dukung Mas Iyun, terserah Fauzana mau sama siapa. Ini mulai banyak sekali pro dan kontra di sini. Jadilah netizen yang baik dan cerdas, makanya dibaca captionnya biar nggak gagal paham. Tanpa Fauzana, Iyun hanyalah sebatas pengarit sapi di desa. Aduh, ini agak ironis ini. Nanti saya juga ingin menampilkan kurang lebih menjawab komentar teman yang satu ini, pemburu dolar ini. Kurang lebih menjawab, nanti kita saksikan sama-sama teman-teman. Wahai para siluman bucin dan pasukan biru jodoh, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, itu yang saya bilang. Menunggu para sengkuni muncul. Nggak apa-apalah, biar sengkuni ada bahan. Yang penting ngopi selur. Ini ada yang dibalas Bunda Fauzana nggak ini? Oh ini. Pun para sengkuni dapat tema. Nah, ini cuma emoticon saja ini jawabannya. Terus ditinggal di rumah, mama malah sama Om Jepli. Bunda Icon menangis. Itu Jeffrey Nicole, putra asli Sungai Keringging.
masih family Bunda Fauzana di kampung kecil. Nah, ini di like juga oleh Bunda Fauzana langsung ini. Oke, saudara bukan muhrim kan? Waktu Mas Yun buat VT suap-suapan ngereok kan, sampai buat balasan spill cincin segala. Itu juga saudara Mas Yun sesama Jawa. Mulai itu Jeffrey pacarnya Maria, dia sama Bunda emang saudaraan. Masa dari sekian banyak fan Bunda gak ada yang tahu? Walah Bun, untuk pertama kalinya aku meragukanmu Bun. Mas Yun, jika kamu serius sama aku, kok di VT-mu tidak ada fotoku atau akun aslimu? Jawaban Bunda, ada nanti kalau ada latar birunya. Apakah benar VT ini? Jawabannya Bun, post foto Bunda Mas Iyun di akun ini Bun, kalau cinta itu suci atau untuk pertama kali keraguanku muncul kepadamu Fauzana. Iya sih, kalau teman-teman mungkin bisa flashback lagi di beberapa momen di live yang pokoknya awal-awal live itu memang Bunda Fauzana sempat menyampaikan, karena Mas Iyun bertanya, kok tidak membuat VT tentang saya? Kurang lebih begitu pertanyaan Mas Iyun. Dan waktu itu Bunda Fauzana menjawab, nanti kalau sudah ada foto berlatar biru. Kurang lebih begitu. Dan ini teman Tani 123 ini mengingatkan momen itu. Memang ada itu. Tak ada laki-laki yang tak sedih jika melihat wanitanya post bersama pria lain, sekalipun itu saudara. Karena memang sejatinya pria hanya ingin dihargai dan diakui keberadaannya. Benar juga teman. Ya, itulah dinamikanya media sosial. Kita juga tidak paham apa yang sebenarnya terjadi di balik semuanya ini. Entah ini gimmick yang masih berlaku atau masih berjalan atau tidak. Keseriusan yang masih berlaku atau tidak. Keseriusan yang masih berjalan atau tidak. Kita tidak tahu yang terjadi di belakangnya. Kita bilang gimmick kenapa? Gimmick bukan berarti hubungan Mas Iyun dengan Bunda Fauzana itu gimmick. Bukan itu yang saya maksud. Tapi momen-momen atau skenario-skenario yang seringkali dibuat Mas Iyun dengan Bunda Fauzana itu yang saya anggap sebagai gimmick. Permainan kartu dan lain sebagainya, itu saya anggap gimmick. Karena dari situ seringkali kita saling beradu argumen antara teman-teman sobat ngarit sendiri, kemudian saling menyerang dan lain sebagainya. Itu bagian dari gimmick yang dilakukan oleh Mas Iyun dan Bunda Fauzana. Gini teman-teman, saya jadi ingat perkataan Mas Iyun yang ini. Sakiti dia sesakit-sakitnya, jika dia masih bisa bertahan berarti dialah yang terbaik. Wah, iya bener banget. Saya ingat perkataan Mas Iyun yang ini. Momen-momen kemarin itu seolah-olah Mas Iyun sengaja membuat Bunda Fauzana kecewa, sakit hati. Nah, saya curiganya ini adalah balasan dari semua hal yang sudah dilakukan Mas Iyun sebelumnya. Dan sekarang hujatan itu saya yakin akan mengarah semuanya ke Bunda Fauzana. Dengan postingan VT yang sangat
menantang sekali untuk teman-teman yang memang sejak awal mendukung Mas Yun dengan Bunda Fauzana. Karena apa? Seolah-olah menggiring opini bahwa kedekatan itu memang sengaja dibangun Bunda Fauzana dengan Jeffrey Nicole, tanpa mengetahui embel-embel siapa Jeffrey Nicole dalam keluarga besar suku atau yang satu suku dengan Bunda Fauzana, dalam arti masih dalam satu kekerabatan. Saya curiganya itu sekarang dibalik oleh Bunda Fauzana membalas secara tidak langsung apa yang sudah dilakukan Mas Yun sebelumnya. Ini pernyataan Mas Yun yang ini. Sakiti dia sesakit-sakitnya, jika dia masih bertahan, berarti dia yang terbaik. Sopan sekali cara bersalaman Bunda Fauzana, tapi dari sini pasti akan menimbulkan multi persepsi dari teman-teman juga. Jelas itu, karena momen seperti ini juga pernah terjadi antara Bunda Fauzana dengan Mas Yun ketika berjumpa untuk pertama kalinya. Nah, wajah Bunda Fauzana juga memang terkesan sangat berseri-seri sekali. Tapi ya kita harus maklum karena memang pembawaan Bunda Fauzana yang selalu ceria, selalu tersenyum, selalu ramah kepada semua orang. Nah, namun ketika di situasi seperti ini, itu akan sangat-sangat riskan diinterpretasikan ke hal yang tidak baik. Coba kita lihat komentar dari teman-teman. Indah pada tempatnya, ops, canda dikit, ampun, aku pulang dulu ya. Sehat-sehat selalu Bun. Semoga anak yang di desa ceria seperti dulu lagi. Ini mungkin maksudnya Mas Iyun ini. Menu baru nih masih basah, jangan digoreng ya. Gimana Bun, saliman sama kembaranku? Coba aja kalau berani Bunda nikah sama orang lain selain Papa Gedang. Salam suaminya, tak tag video live-nya sama Papa terus-menerus. Mungkin video-video rekotan ketika awal-awal Bunda Fauzana live dengan Mas Yun itu. Menarik sih memang teman-teman. Sendal jepit plus emot batu, aman. Canda aja sayang, iya kok. yang rambutnya putih itu ibunya Jeffrey Nicole tuh, bisa jadi. Iya kan mereka masih saudara, tapi di VT satunya malah digoreng-goreng kayak bikin bakwan. Wah, berarti Anda kurang update. Fauzana, Rusan, Jeffrey itu saudara. Kalau nggak percaya DM Rusan. Makanya kalau lihat jangan setengah-setengah, jadinya kayak gini. Jeffrey asli Pariaman yang sekarang jadi artis ibu kota.
Bun, apa kabar hari ini? Aduh, Badrus kok ada di sini? Badrus kok di sini, nak? Mau mie ayam apa bakso, Bun? Tetap mie ayam pemenangnya. Nah, ini juga ini yang menarik juga ini. Nonton sambil minum kopi, jangan lupa gorengannya. Ini jawabannya Bunda ini yang agak aneh ini. Jangan lupa gorengannya. Bisa diinterpretasikan sebagai memang tanda kutip gorengan, benar-benar gorengan. Bisa diartikan sebagai gorengannya para sengkuni. Nah ini passwordnya apa sih penting? Rabi. Pertanyaannya, rabinya dengan siapa? Itu yang menarik. Dan ya kita lihatlah teman-teman, ini sebuah jalan cerita baru atau bukan, nanti kita lihatlah teman-teman. Nah teman-teman, ini ada pernyataan dari salah satu sahabat kita dari Sobat Ngarit yang kurang lebih itu menjawab komentar yang sempat saya baca sebelumnya tadi, yang berkaitan dengan ketika Mas Iyun sudah tidak dengan Bunda Fauzana lagi. Coba teman-teman dengarkan baik-baik ini. Halah, lihat aja nanti kalau Iyun nggak jadi sama Fauzana. Semua pengikut Iyun akan kabur. Iyun besar itu karena disupport Fauzana. Kalau nggak disupport Fauzana, sampai sekarang Iyun pun masih cuma tukang ngarit. Betul yang Anda bilang, tapi nggak semuanya. Cuman Anda perlu ketahui siapa pendiri Sobat Ngarit itu. Pendiri Sobat Ngarit itu Mas Iyun, bukan Fauzana. Jadi pengikutnya Mas Iyun itu Sobat Ngarit, ya kan? Anda paham itu kan? Sekarang Anda lihat ribuan host live menggunakan logo Sobat Ngarit. Jadi kalau toh Mas Iyun nggak jadi sama Fauzana, bukan berarti Sobat Ngarit meninggalkan Mas Iyun. Itu harus Anda pahami. Kalau masalah Mas Iyun jadi atau enggak dengan Fauzana, itu nggak akan merubah kekompakan Sobat Ngarit. Karena komandonya Sobat Ngarit itu ke Mas Iyun, bukan Fauzana. Jujur saya juga mengakui kalau Mas Iyun itu nggak jadi dengan Fauzana, saya juga sedikit kecewa. Tapi itu nggak akan berdampak kepada kekompakan Sobat Ngarit. Jodoh itu sudah ada yang ngatur, Mas Bro, ya. Tolong dijaga omongannya atau komentarnya itu. Nggak saya tampilkan loh, nggak saya tampilkan akun Anda, nama akun Anda nggak saya tampilkan di sini. Karena saya tahu Anda itu membangun channel Anda itu bukan waktu sebentar. Viti-viti Anda itu udah ratusan, bahkan hampir ribuan. Pengikut Anda udah 700, udah 7.000. Kalau sempat saya tampilkan di video saya ini, Anda akan digeruduk oleh para Sobat Ngarit. Bisa-bisa akun Anda hilang. Jadi pesan saya, tolong dijaga Mas Bro, ya, tolong dijaga, ucapannya tuh dijaga, kalau komentar itu dijaga, oke? Tolong dipahami itu ya Mas Bro, tolong hargai orang lain. Kami para Sobat Ngarit tetap kompak Mas Bro. Oke, bolo-bolo Sobat Ngarit, salam seduluran, salam sahabatan. Oke, tetap. Saya setuju sekali dengan pernyataan dari sahabat kita Kang Muklis ini. Ya kurang lebih menggambarkan kenyataannya seperti itulah teman-teman. Karena begini, Sobat Ngarit itu pendirinya adalah Mas Iyun. Memang sebelum kenal dengan Bunda Fauzana itu memang tidak sebesar sekarang. Kalau menurut saya memang ya simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan. Bunda Fauzana juga ketika live dulu sebelum kenal Mas Iyun juga penontonnya juga tidak sebesar sekarang, dan Mas Iyun pun demikian. Nah, satu lagi catatan,
kaos Sobat Ngarit itu pun muncul setelah Mas Iyun membangun hubungan atau membangun relasi dengan Bunda Fauzana. Dan sekarang mungkin sudah jutaan kaos yang terjual. Sangat fantastis sekali. Bahkan di satu kesempatan Mami Hesti juga sempat melontarkan pernyataan kalau baru kali ini kaos Deli Wafa itu dipakai oleh sopir angkot, teman-teman petani, sopir truk dan lain sebagainya. Yang selama ini Deli Wafa itu identik dengan kaum menengah ke atas. Artinya anak-anak muda yang secara ekonomi itu mapan. Tapi sekarang tidak. Dari semua strata sosial lah, bisa saya bilang, memakai kaos Sobat Ngarit. Itu sangat fantastis sekali. Jadi kita kembali lagi lah, kalaupun misalkan Bunda Fauzana dan Mas Iyun itu tidak berjodoh, ya itu bukan kehendaknya manusia, itu kehendaknya yang Maha Kuasa. Manusia hanya bisa merencanakan, manusia hanya bisa berharap, manusia hanya bisa berdoa. Namun kembali lagi, keputusannya adalah keputusan yang Maha Kuasa. Jadi kalaupun misalkan nanti, ya ini bukan harapan saya, Mas Iyun dan Bunda Fauzana tidak berjodoh, jangan sampai saling menghujat. Karena kedua-duanya orang baik. Harapan saya sampai hari ini pun tetap sama. Bunda Fauzana berjodoh dengan Mas Iyun. Karena ketika mereka memang sampai di pelaminan, itu hal yang sangat luar biasa sekali, sangat fenomenal sekali. Pernikahan dari dua budaya yang berbeda, dari dua profesi yang berbeda. Itu saya yakin akan menjadi berita nasional itu kalau memang benar-benar terjadi. Dan kita, teman-teman Sobat Ngarit, teman-teman Fauzana Lover, Yunfa dan sebagainya adalah saksi dari perjalanan kisah cinta mereka. Nanti kita lihatlah teman-teman ujungnya bagaimana. Harapan kita tetap sama mereka berjodoh. Itu saja. Oke teman-teman, kita lihat saja ke depannya bagaimana kelanjutan dari kisah cinta antara Mas Iyun dengan Bunda Fauzana. Apakah keributan yang sedang terjadi saat ini akan berlanjut atau tidak? Kita lihat ke depannya. Kita doakan yang terbaik lah untuk mereka berdua. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi, salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Sababatan Streks.